Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alda Risma Putri, NIM 21040609, Pendidikan Matematika, Universitas Samudra. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat fungsi. Yang pertama, fungsi injektif. Definisinya yaitu fungsi F dikatakan injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki pasangan yang sama. Ilustrasinya seperti ini. Jika untuk setiap elemen yang ada di A memiliki pasangan yang berbeda di B, contohnya A memiliki pasangan 1, B dengan 3, C dengan 5, dan D dengan 2. Contohnya, misal saya mempunyai elemen A dan B, yang pertama berwarna hijau, dan yang kedua berwarna biru. Dari kedua pasangan himpunan ini, kira-kira mana yang termasuk aturan fungsi injektif? Tadi aturan fungsi injektif adalah untuk setiap elemen di A harus mempunyai pasangan yang berbeda-beda. Sekarang kita lihat yang hijau terlebih dahulu. 1 berpasangan dengan W, 2 dengan U, 3 dengan F. Artinya dia memiliki pasangan yang berbeda-beda. Kemudian kita lihat yang biru. 1 dengan U, 2 dengan U, 3 dengan F. Artinya pasangan 1 dan 2 mempunyai pasangan yang sama, yaitu U. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa yang berfungsi injektif yaitu yang berwarna hijau, bukan yang berwarna biru. Yang kedua, fungsi surjektif, onto. Definisinya seperti ini. Fungsi ini dikatakan surjektif jika setiap orang atau bisa semua dari himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih dengan himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan res yang bisa kita simpulkan kodomainnya sama dengan res. Jadi, kita sekarang melihat sudut pandangnya dari himpunan B atau kodomainnya. Injektif, semua yang ada di B mempunyai pasangan di A. Jika salah satu tidak mempunyai pasangan, maka dia bukan merupakan fungsi surjektif. Bisa lihat gambarnya seperti ini. Jadi yang ada di B semua harus mempunyai pasangan. Boleh pasangannya lebih dari satu, misalnya 1 dengan A dan C. Karena kita sudut pandangnya dari kodomainnya, bukan dari domain. Kalau dari domain, kan tadi tidak boleh memiliki pasangan yang lebih dari satu. Tapi, karena kita dari kodomain, masih bisa dibolehkan. Contohnya, dari satu ini berpasangan A dan juga dengan C. Mempunyai fungsi surjektif harus berpasangan. Jika tidak berpasangan bukan disebutkan dengan fungsi surjektif. Nah, misalkan kita punya pasangan himpunan biru dan hijau seperti yang di contoh fungsi injektif tadi. Untuk yang biru ada 1, 2, 3, dan 4 berpasangan dengan U, F, dan W. Dan yang hijau ada 1, 2, dan 3 berpasangan dengan U, F, V juga. Namun aturan berpasangan ini berbeda. Dari kedua pasangan ini kira-kira mana yang memenuhi fungsi injektif? Jadi dikatakan bahwa dia bersifat injektif apabila semua yang ada di kodomainnya memiliki pasangan. Kita lihat yang ada di warna biru ini. U, F, dan W ini masing-masing memiliki pasangan, walaupun W-nya mempunyai dua pasangan, yaitu 1 dan 4. Ini tidak masalah, yang penting tidak ada yang jomblo atau tidak memiliki pasangan. Kalau yang hijau kita lihat di sini, U dan F-nya berpasangan, namun W-nya tidak memiliki pasangan. Ada satu yang di elemen B tidak memiliki pasangan atau tidak mempunyai bayangan di elemen A, artinya yang merupakan fungsi surjektif adalah yang berwarna biru. Sedangkan yang hijau bukan merupakan fungsi surjektif. Karena itu tidak termasuk ke dalam range-nya atau tidak memiliki pasangan. Selanjutnya yang ketiga, fungsi bijektif. Fungsi bijektif yaitu fungsi yang memenuhi
injektif dan sekaligus subjektif. Jadi harus memiliki kedua-duanya. Contohnya seperti ini. Tadi kalau injektif harus berpasangan yang berbeda-beda. 1 dengan W, 2 dengan U, 3 dengan F. Kemudian kalau subjektif ini, kolom sebelah kanannya atau di kanan semuanya harus memiliki pasangan. Tidak boleh yang jomblo atau tidak mempunyai pasangan. Dua-duanya ini mempengaruhi sehingga ini termasuk fungsi bijektif. Yang pertama, ada dua himpunan A dan B. A, B, C kemudian dipasangkan dengan 1, 2, 3, 4. Termasuk injektif atau subjektif atau bijektif. Kita lihat terlebih dahulu injektif. Kalau injektif, semua yang ada di A harus berpasangan yang berbeda. A berpasangan dengan 3, B dengan 1, dan C dengan 4. Berarti bersifat injektif. Kemudian apakah dia subjektif? Kalau subjektif, semua yang ada di B harus memiliki pasangan. Nah, ternyata di sini ada yang tidak memiliki pasangan, yaitu 2. 2 di sini tidak memiliki pasangan di A. Sehingga tidak subjektif. Karena dia tidak subjektif, maka dia tidak juga termasuk dengan fungsi bijektif. Karena kalau bijektif dia harus mempunyai keduanya, yaitu injektif dan subjektif. Contoh kedua. Selanjutnya, apakah fungsi ini termasuk injektif atau subjektif atau bijektif? Kita lihat lagi dari fungsi injektif. Kalau injektif, pasangannya tidak boleh ada yang sama. Nah, sekarang di sini pasangannya ada A dan D sama. A dan D di sini sama, yaitu 2. Jadi bukan injektif. Kemudian kita lihat apakah dia termasuk subjektif atau bukan. Ternyata di sini dia termasuk subjektif. Kenapa? Karena semua yang ada di B berpasangan. Tidak ada yang jomblo. Karena dia subjektif, tetapi dia tidak injektif, dia sama aja tidak termasuk dengan fungsi bijektif. Karena fungsi bijektif harus mempunyai hubungan atau memenuhi satu sama lainnya. Contoh yang ketiga. Selanjutnya, di atas mempunyai sifat bijektif karena dari contoh di atas mempunyai sifat dari injektif dan subjektif. Jadi, contoh di atas merupakan fungsi dari bijektif. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.